Bismillah, walhamdulillah. Berjumpa kembali dengan podcast Catatan Bikin Pabrik ID bersama saya Abah Fajar dari Lembaga Pelatihan Kerja LPK Janaha di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kami mengudara dari Kampung Sukoharjo, Pedukuhan Losari. Apa kabar para pendengar, para pemirsa, serta sahabatku pelaku usaha produksi, baik jamu, pangan olahan, maupun kosmetik dimanapun Anda berada, yang saat ini kita sama-sama berjuang untuk membuat produk kita semakin bermutu, legal, dan bisa diterima di tengah masyarakat. Ada banyak upaya di situ, salah satunya yang menjadi fokus dari Lembaga Pelatihan Janaha melalui Bikin Pabrik ID adalah edukasi-edukasi yang terkait dengan sistem manajemen mutu. Ya, kali ini kita terkait dengan apa yang disebut di sini sebagai produksi jenis pangan olahan. Ya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas para sahabatku pelaku usaha dimanapun Anda berada, akan membahas suatu tema yang masih sama dengan tema sebelumnya, ya, yaitu yang lagi viral. Ya. Yang lagi viral, ada apa dengan izin frozen food? Nah, seperti itu. Ya, tema ini memang masih hangat ya. Pada sesi yang pertama kemarin kita bahas tentang bagaimana gerak cepatnya Kementerian Koperasi UKM dengan Mabes Polri supaya nanti bisa meredam masyarakat supaya jangan resah gelisah ya, dan kemudian disusul oleh Badan POM yang di situ kan memberikan batasan-batasan payung hukum kepada pelaku usaha, mana saja yang di situ perizinan itu diperbolehkan atau dikecualikan ya, supaya nanti pelaku usaha yang penting bisa maju dulu. Kemudian di situ batasan-batasan yang muncul adalah tidak boleh lebih ya dari 7 hari. Jadi antara 1 sampai 6 hari produknya itu bisa laku, terjual, dan dikonsumsi oleh masyarakat penggunanya. Juga di situ dipesan by order ya, jadi tidak apa namanya dikemas diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, kemudian suhunya apa namanya masa simpannya lebih dari 7 hari dan seterusnya. Nah, di situ Badan POM memberikan kemudahan, batasan-batasan, serta itu merupakan payung hukum untuk pelaku usaha yang baru memulai usahanya, terutama usaha frozen food. Nah, pada sesi ketiga ini kita mencoba selain di apa namanya informasikan atau ditayangkan ya, atau dirilis melalui podcast Ancor ya, yang beberapa waktu ini kita coba tekuni. Kita coba juga untuk membuat edukasi ini dalam bentuk video ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa tepat guna. Kenapa kok dari Lembaga Pelatihan Kerja Janaha ini mencoba untuk yang versi video? Karena ada orang yang memang jenisnya itu tidak bisa terlalu banyak mendengar, tapi dia melihat ya, melihat seperti itu. Kemudian juga dia sambil melihat mendengar. Kemudian di situ juga kita pengen supaya ada gebrakan baru lah, terobosan baru dari Lembaga Pelatihan Kerja Janaha. Ya, sedikit tentang Lembaga Pelatihan Kerja Janaha. LPK Janaha ini merupakan adik dari LKP ya. Kalau LKP kan lembaga kursus dan pelatihan yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, kalau untuk LPK ini di bawah Kementerian Tenaga Kerja ya. Nah, itu seperti itu. Yang berbeda adalah programnya. Programnya untuk LPK itu lebih pada bagaimana kita bisa melatih UMKM ya. UMKM bidang pangan dan obat tradisional, apakah di situ untuk pangan olahan rumah tangga ya, atau pangan olahan skala industri kecil, juga skala UMOT dan UKOT ya, usaha mikro obat tradisional dan usaha kecil obat tradisional, yang di situ sama-sama mikro dan kecil. Kita nggak berani membina atau melatih orang-orang yang berasal dari
level menengah dan apa namanya, industri ya, industri yang besar kayak gitu, karena mereka punya punya standar yang lebih daripada sekedar mikro dan kecil. Dan Masya Allah, dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin banyak yang sadar dan di situ memandang perlu untuk penerapan sistem mutu di usaha produksinya. Juga termasuk di situ masyarakat juga semakin meningkat pemahamannya ya, supaya produk mereka menjadi legal ya, baik sarananya maupun produknya. Itu luar biasa sekali dan ini merupakan kerja keras dari pemerintah kita juga. Buahnya ya seperti ini. Edukasi yang terus-menerus khususnya dari Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terus mengadakan BIMTEK sepanjang tahun, pelatihan-pelatihan ya, kemudian ajakan-ajakan yang sifatnya di situ pembinaan ya. Nah, ini seperti itu dan mudah-mudahan nanti lembaga pelatihan Janaha juga bisa turut berkontribusi dan alhamdulillah dari bulan September ya, Agustus, September, Oktober selama 3 bulan kita mencoba untuk membantu pelaku usaha di bidang perizinan khususnya untuk pelaku usaha produksi jamu ya, obat tradisional. Nah, kenyataannya di sini para startup, para pelaku usaha yang baru memulai di sini mereka masih bingung kemana mereka harus melakukan perizinan, kemana di situ mereka harus melangkah ya ketika sudah siap untuk perizinan. Dan alhamdulillah ya atas berkat rahmat Allah kami dipercaya oleh PT Sinde Budi Sentosa yang di situ merupakan salah satu bapak angkat, orang tua angkat yang ditunjuk oleh Badan POM untuk mengayomi pelaku usaha skala mikro kecil ya. Tidak banyak istilahnya koar-koar tapi langsung ya mengeksekusi, tolong bantu kami untuk membina pelaku usaha dari sisi perizinan saja. Nah, itu seperti itu. Apakah hanya itu? Ternyata tidak juga. PT Sindia juga di situ menyampaikan pembinaan ya untuk pelaku usaha terkait dokumentasi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini ya, pagi ini kita masuk sesi 3 yang lagi viral. Ada apa dengan izin frozen food ya? Kita coba masuk ya ke buku pedoman yang kemarin sudah kami janjikan untuk diulas sedikit ya. Ya, buku pedoman ini terbit tahun 2016. Ya, tahun 2016 dengan cover berwarna hijau apa ini namanya? Tosca atau apa ya? Hijau lah pokoknya. Yang dikeluarkan oleh Direktorat Standarisasi Produk Pangan ya, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Tahun 2016, jauh sebelum ada polemik yang di situ viral-viralan ya, penangkapan ini dan itu jauh sebelum masa pandemi ya. Dan buku ini sangat bagus sekali, masih relevan dengan yang terjadi saat ini, yang dibutuhkan oleh pelaku usaha saat ini. Judulnya adalah Pedoman Cara Pengolahan dan Penanganan Pangan Olahan Beku yang Baik ya. Silakan seperti itu. Nanti insya Allah linknya akan kami bagikan ya buku pedoman ini supaya nanti manfaatnya lebih luas ya. Nanti bisa lihat di website Janaha. Nah seperti itu. Nah di sini ada fokus ya, fokus atau yang menjadi ruang lingkup dalam buku pedoman ini, yaitu yang terkait apa-apa yang terkait dengan cara pengolahan dan penanganan pangan olahan beku ya. Contohnya apa saja sih ya? Kita ambil contoh misalnya frozen food itu nugget, bakso, empek-empek ya, kemudian surimi dan lain sebagainya nanti akan kita bahas pada waktunya ya. Tapi pada episode yang awal-awal ini ya, setelah kemarin itu secara umum di sesi 2 disebutkan, kita akan coba fokus pada 5 hal ya, yaitu yang terkait dengan persyaratan sarana dan fasilitas, yang kedua cara dan persyaratan pengolahan, yang ketiga transportasi atau distribusi dan retailnya, yang keempat adalah cara mengatasi kondisi darurat ya. Ini penting sekali. Kemudian yang kelima adalah cara higiene dan sanitasi yang baik untuk sarana ya pengolahan pangan frozen food. Ya. Nah, apa yang disampaikan di sini bisa juga digunakan pada
sarana-sarana lain ya, pengolahan pangan lainnya, dan di situ bisa masuk ya. Cuman berbedanya nanti adalah kebutuhan untuk tempat penyimpanan ya, dari alat pendingin ya, baik untuk mungkin bahan bakunya maupun produk yang sudah jadi, itu menjadi penting untuk usaha frozen food. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita melihat di sini mungkin teman-teman banyak yang masih asing ya dengan istilah-istilah ya, bahan baku pangan itu apa ya. Ya, bahan baku pangan itu ya bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan. Sedangkan bahan tambahan pangan ya, BTP, adalah suatu bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk yang mempengaruhi ya sifat dan bentuk pangan. Nah, ini bahan sama-sama bahan ya, ada bahan pangan, ada bahan tambahan pangan ya. Nah, kemudian label ya, mungkin nanti akan kita bahas pada waktunya. Kemudian pangan olahan beku, yaitu pangan olahan yang dihasilkan dari proses pembekuan dan suhu produk yang dipertahankan tidak lebih dari minus 18 derajat pada setiap bagiannya. Sehingga di sini titik kritisnya adalah di bagaimana di situ bisa mempertahankan suhu produk pada suhu tidak lebih dari minus 18 derajat Celcius ya. Nah, kemudian kita masuk ya ke bagian kedua setelah tadi bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan itu sudah dibahas pada secara umum ya pada bagian yang sebelumnya di sesi kedua. Nah, kita akan coba bahas ya sampai menjelang atau bab ketiga nanti. Nah, bab kedua ini yaitu membahas persyaratan sarana dan fasilitas ya. Yaitu sarana dan fasilitas yang digunakan oleh pelaku usaha ya pangan olahan beku yang di situ harus didesain sedemikian rupa cocok dan support terhadap kebutuhan apa-apa saja yang dibutuhkan selama proses produksi dan penyimpanan. Ya. Yang pertama adalah dari sarananya itu bangunan. Apa saja syaratnya? Syarat bangunannya dirancang bagaimana caranya supaya bangunan itu dibuat tidak mudah dimasuki hama atau binatang pengerat atau burung, serangga dan hama lainnya, atau misalnya katakanlah cicak ya, kecoa ya, atau lalat dan sebagainya. Itu gimana caranya supaya bangunan tersebut itu bisa. Nah, ada yang di situ menempuh dengan menggunakan RAO atau RAB ya. Orang dipisah masuknya, kemudian barang juga dipisah, tidak bercampur dengan orang melalui ruang antara barang kayak gitu. Kemudian di situ bangunannya didesain memiliki pelindung-pelindung ya, anti lalat, kemudian di situ tidak ada lubang-lubang yang itu memungkinkan menjadi sarang ya dari serangga-serangga atau misalnya. Kemudian yang kedua, tata letak ruang produksinya diatur sedemikian rupa sehingga kegiatan pengolahannya itu bisa berjalan dengan teratur, nggak tabrakan, simpang siur, ya. Supaya nanti apa? Terhindar dari kontaminasi silang. Orang ya masuk dari jalur orang di situ, kemudian ruang gantinya ada, kemudian barang yang masuk dari barang juga seperti itu. Bahan baku harus dipisah penyimpanannya misalnya dengan bahan yang sudah jadi, ya. Untuk apa? Supaya nanti terhindar di situ. Kemudian untuk frozen food tentunya di situ disimpan di tempat yang dingin ya. Itu dari sisi bangunan. Kemudian untuk ruang pengolahan ya pada prinsipnya sama saja dengan sarana lainnya ya baik obat tradisional maupun pangan olahan selain frozen food, yaitu memiliki luas ruangan yang cukup ya. Yang di situ bisa barang itu diletakkan juga pas, kemudian bahan-bahan yang akan digunakan juga tidak su-suan, tidak istilahnya berdesakan lah kayak gitu, ditumbuk-tumbuk, leluasa ya di situ bisa kerja itu dengan nyaman ya. Juga karyawan juga ketika melakukan pergerakan ya wirai-wirai ke sana kemari ya di ruangan tersebut itu tidak kesulitan ya. Karena kalau karyawan kesulitan, di situ ada 3 karyawan ya akhirnya bersenggolan. Di situ senggolan mungkin dari sisi psikologi di situ nggak nyaman ya. Ngapain sih senggol-senggol terus?
Padahal memang ruangnya sempit kayak gitu. Juga di situ memungkinkan untuk tidak ketika nyenggol barang bahan bakunya tumpah misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, sirkulasi udara dijaga supaya tidak pengap ya, dengan menyediakan di situ exhaust misalnya, kemudian di situ adalah area mungkin apa namanya sirkulasi udaranya supaya nanti bisa tidak panas ya, tidak pengap seperti itu. Kemudian lantai dan dinding di situ diusahakan terbuat dari bahan kedap air ya, yang kuat. Terus tidak berlubang ya. Kemudian di situ minimal nat, misalnya lantai itu minimal nat supaya tidak apa namanya menjadi sarang dari hewan-hewan atau mungkin kotoran di situ bertumpuk ya. Juga dinding jangan sampai ada yang lubang-lubang seperti itu. Retakan-retakan misalnya yang di situ bisa menjadi tempat untuk hewan-hewan ya, hama ya. Kemudian yang keempat, langit-langit ruang ya, produksi ya, langit-langitnya itu harus bersih. Ya, bersih dari debunya, tidak ada sarang laba-laba atau kotoran lain, atau tidak sampai ada sarang misalnya, maaf sarang tawon kayak gitu kan. Nanti malah sedang bekerja dientuk kayak gitu. Karena apa? Karena tidak dijaga dan mungkin terlewat ketika dibersihkan atau katakanlah tidak pernah dibersihkan. Kemudian yang kelima, jendela dan lubang angin dilengkapi dengan kawat kasa. Supaya apa? Supaya tadi yang pertama ya, yang pada bangunan itu tidak mudah dimasuki oleh hama, binatang pengerat, burung ya. Maksudnya ada ruang produksi dimasuki burung emprit misalnya atau kelelawar ya, atau serangga-serangga lainnya, cicak dan lain sebagainya di situ sehingga nyemplung misalnya ke adonan atau ke bahan-bahan kan kurang bagus. Ya, atau nanti ada coro di situ bertengger di bahan kita ya, di situ mungkin dia sudah membawa bibit penyakit yang sangat banyak sekali. Sehingga di sini kawat kasa itu penting sekali ya, kawat nyamuk lah kayak gitu yang kecil-kecil itu dilapisi dengan kawat yang di situ kalau tikus menggigit itu bisa aman gitu ya. Kalau saya biasa menggunakan seperti itu, dilapisi kawat yang di situ warna hijau itu kayak ram lah gitu. Kemudian di situ ada kawat kasa dan ini mudah dicopot dan mudah dibersihkan. Ya, kalau misalnya mau dibikin paten, yang paling paling ideal adalah mudah dibersihkan. Itu yang penting itu mudah dibersihkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu peralatan. Gimana caranya peralatan desain dan bahannya itu mudah dibersihkan ya. Kemudian di situ ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peralatan. Yaitu yang pertama tidak punya sambungan sehingga kotoran tidak nempel di situ ya, nggak numpuk-numpuk. Yang kedua terbuat dari bahan yang tahan lama dan anti penyok atau karat gores ya, misalnya kita menggunakan stainless steel. Jadi ketika mencucinya mudah dan sanitasinya juga mudah. Yang ketiga, bahannya harus licin tidak berpori. Ya tadi stainless itu terpenuhi ya. Yang keempat, semuanya peralatan itu harus dicuci setelah selesai digunakan, harus dicuci dan disanitasi. Kemudian yang kelima, jangan sampai tersisa di alat-alat tersebut yang dicuci kemudian disanitasi, bahan pencucinya itu deterjen atau desinfektannya itu tersisa ya di peralatan, nggak boleh. Jadi harus dibersihkan dan betul-betul bersih. Ingat waktu itu di zamannya kita ya masih kecil ada penggunaan sabun colek ya, sabun colek di situ lupa, akhirnya kemudian kering ya, kemudian ketika dipakai kena air basah basah kembali. Ketika kita pakai masak mie, aroma mie-nya itu adalah rasanya adalah rasa deterjen. Nah seperti itu jangan sampai terjadi, nanti frozen food Anda yang dibuat dengan bagus rasanya enak tapi ada kecampuran rasa deterjen, ini harus dihindari. Kemudian yang keenam, peralatan juga harus bebas dari debu dan kotoran sebelum digunakan. Yang tadi sudah dicuci, ditiriskan ya, habis ditiriskan disimpan. Penyimpanannya di mana? Bisa dibikin rak di situ yang ada penutupnya dari katakanlah terpal atau plastik yang didesain di situ supaya nanti bisa ditutup dengan baik ya. Kalau bahasa Jawanya itu dikerukupi ya. Nah, seperti itu ya. Itu yang keenam. Jadi peralatannya ketika tidak digunakan di situ tetap bebas debu dan kotoran. Yang ketujuh, peralatan yang kontak langsung dengan pangan ya,
itu terbuat dari bahan tarapangan, tahan korosi, tidak bereaksi dengan bahan kimia. Yang paling mudah tadi stainless steel food grade ya. Di situ dipakai seperti itu. Nah, terkait peralatan di sini juga ketika disimpan jangan lupa ya ada tanda atau label bahwasanya telah dibersihkan ya atau disimpan dalam bersih, ditulis tanggalnya, kemudian petugasnya siapa kayak gitu. Dan dicantelkan atau dilekatkan pada alat-alat tersebut. Sehingga di situ diketahui pengguna tersebut, oh ini pernah dibersihkan pada hari ini. Sekiranya kok ragu, pengguna berikutnya itu bisa mencuci atau membersihkan lah seperlunya. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat, poin yang penting sekali yaitu adalah tempat penyimpanan dingin. Yang pertama, dinding, lantai, langit, dan pintu-pintu di tempat penyimpanan dingin harus betul-betul dikondisikan atau terisolasi untuk supaya bisa menjaga suhu produk. Kalau memang produknya di situ harus kondisinya dingin, ya dikondisikan dingin. Nah, kalau misalnya kondisi produknya itu diharapkan di situ ideal pada suhu-suhu kamar atau itu ya disimpan dan pada suhu kamar, yaitu masing-masingnya punya spesifikasi ya, peruntukan kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah tempat penyimpanan dingin harus menjamin satu ya, kapasitasnya memadai sehingga dapat dipertahankan suhu produk di bawah minus 8 derajat Celcius atau lebih dingin. Yang kedua, tersedia aliran udara yang memadai ya pada makanan yang disimpan. Yang ketiga, ruangan aliran udara yang ruangan penyimpanan itu difasilitasi atau diberi termometer yang untuk mengontrol catatan suhu secara teratur. Kita bisa pakai termohigro di sini ya. Termohigro itu selain mencatat suhu juga mencatat kelembaban udara. Kemudian yang keempat, kehilangan udara dingin atau masuknya udara hangat dan kelembaban harus dihindari. Nah, ini penting sekali kan ketika kita tadi sampaikan termohigro itu seperti itu. Jadi ternyata di sini kelembabannya meningkat. Suhunya kok naik gitu. Berarti di situ ada sesuatu yang harus dikendalikan segera. Kemudian ya, yang kelima yaitu jangan sampai terjadi kebocoran atau kerusakan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gimana caranya sarana tadi ini dilakukan pemeliharaan dan pengecekan supaya nanti sistem pendinginnya baik kompresor maupun pendingin medium pendinginnya itu tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan secara optimal ya. Berapa lama pemeliharaan dan pengecekannya? Bisa dilakukan selama 3 bulan. Nah, seperti itu. Dari 4 sarana ini ada lagi yang di situ penting sekali ya untuk menjaga keberlangsungan tempat penyimpanan dingin, yaitu sumber dari tempat penyimpanan dingin itu adalah energinya dari listrik. Ketika listrik mati, maka di situ pelaku usaha harus memikirkan nih sebelum mati listrik dan waktunya cukup lama, katakanlah 5 sampai 6 jam kan sudah luar biasa itu lama. 1 jam saja sudah sangat lama. Nah, di situ berarti pelaku usaha harus menyediakan ya settingan PLN-nya, settingan energi listriknya itu selain dari PLN juga di situ dari genset ya atau ya genset lah di situ yang kapasitasnya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di perusahaan, katakanlah 5.000 watt atau apa di situ supaya nanti ketika listrik mati dari operator ya produksi maupun penanggung jawab yang ditunjuk itu langsung bisa menyalakan gensetnya, listrik nyala, pendingin pun bisa kembali di situ digunakan. Ya, maklum ya, saat ini PLN banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan perbaikan ya, perluasan, dan di situ diharuskan para pelanggan itu tidak menggunakan dulu listriknya, jadi dimatikan secara massal. Nah, kalau sudah begitu berarti kita yang harus antisipasi. Baik ya, kita berikutnya nanti akan masuk ke bab yang ketiga yaitu cara dan persyaratan pengolahan. Nah, kita cukupkan ya dari sarana ini 4 ini. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa hubungi kami ya di 081 125 9227 ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa saling berbagi, dan siapa yang mungkin punya pengalaman bisa disampaikan juga, nanti kita akan coba bacakan ya.
Siapa tahu nanti pelaku usaha yang lain juga bisa memanfaatkan ya informasi pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Anda sekalian. Baik, dari kami cukup. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan tetap berjuang, tetap semangat untuk belajar, untuk berkembang. Para pelaku usaha dan sahabatku dimanapun berada, jangan patah semangat. Kondisi yang ada ini menjadi cambuk kita untuk semakin semangat, semakin optimis untuk menatap kemajuan di depan ya di hari kemudian. Mudah-mudahan seperti itu dan nanti kelak masyarakat mengenal produk kita sebagai produk yang bermutu ya. Jadi langganan produk kita dan atau semisalnya ya. Manfaatkan kemudahan-kemudahan dari pemerintah untuk mendapatkan akses informasi dan lain sebagainya. Ya, itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.